Rusia sudah lebih terbuka dan menghargai tentang berbagai kehidupan beragama dan pemeluk agama mayoritas Kristen Ortodoks bisa menerima dan terbuka dengan perkembangan agama Islam yang saat ini telah mencapai 15 hingga 20% di Rusia. Dan hal itu bisa dilihat adanya Masjid Agung di ibu kota Rusia dan negara bagian lainnya. Rusia berbentuk negara republik semi-presidensial, di mana ada kepala negara atau presiden sebagai penjamin konstitusi dan seluruh sistem hukum konstitusional dan Perdana Menteri. Perdana Menteri boleh dikatakan hanya sebatas wakil presiden yang tugasnya administratif pemerintahan. Bunyi pasal 13 Konstitusi Rusia tahun 1993 ialah sebuah ideologi tidak bisa dibuat sebagai dasar negara atau kewajiban. Jadi, Rusia setelah menjadi negara sendiri tidak bisa ditentukan oleh sebuah ideologi. Dalam hal ini adalah ideologi komunis yang tidak bisa menjadi dasar negara sejak runtuhnya Soviet tahun 1991. Jadi bisa disamakan Indonesia saat pasca reformasi. Di sini jelas Rusia sudah bukan lagi negara berpaham komunis, walau secara komunis pernah berkuasa saat itu. Lalu bagaimana Rusia membuka diri dalam kebebasan beragama? Dengan populasi penduduk 142 juta lebih, berdasarkan survei tahun 2021, mayoritas beragama Kristen Ortodoks dan 15 hingga 20% pemeluk agama Islam. Di Rusia terdapat 6 masjid besar dan kurang lebih 9.000 masjid di Rusia. Baiklah kita lihat penampakan 6 masjid mega yang ada di Rusia. Yang pertama, Masjid Agung Moskow dibangun pertama kali pada 1904. Namun masjid tua ini dirubuhkan dan dibangun kembali dalam ukuran yang lebih besar pada 2015. Hingga tercatat sebagai masjid terbesar di kota Moskow. Tinggi menara masjid ini 72 meter dan tinggi kubahnya utamanya, yaitu tinggi kubah utamanya 46 meter. Pembangunan ulang Masjid Agung ini memakan biaya hingga 170 juta US dollar atau setara dengan 2 triliun. Masjid Agung Moskow secara resmi dibuka pada 23 September 2015. Yang kedua, Masjid Agung Ufa Salafat Yulavyev. Maksudnya Masjid Agung di kota Ufa. Mulai dibangun tahun 2007. Masjid dengan kubah berlapis emas berdiameter 11,6 meter dan tinggi 46 meter. Serta dikelilingi 4 menara setinggi 74 meter. Nantinya akan menjadi yang tertinggi di Rusia dan kedua tertinggi di Eropa. Jadi masjid ini telah diresmikan tahun 2017. Kemudian yang ketiga, masjid bernama Prophet Muhammad yang terletak di kota Sali, Chechnya, Rusia. Masjid terbesar di Eropa diresmikan Jumat 23 Agustus 2019. Dapat menampung lebih dari 30.000 orang di dalam dan 70.000 di luar. Kemudian masjid yang kelima, Masjid Juma di Derben. Tepatnya Masjid Juma di kota Derben, 2000 lebih kilometer di selatan Rusia. Adalah masjid yang tertua di Rusia. Dibangun tahun 734 setelah Bani Umayyah merebut Derben. Masjid ini masuk ke dalam wilayah Republik Dagestan, salah satu subjek federal di Rusia yang mayoritas penduduknya memeluk Islam. Di halaman dalam masjid Juma terdapat pohon Platunus kuno yang berasal dari abad ke-9.
Meski ini adalah masjid Syiah, tak sedikit pula pengikut Sunni yang pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Masjid Mega ini pun dimasukkan UNESCO ke dalam daftar situs warisan budaya dunia. Kemudian Masjid Hol Sharif di Kazan. Berdiri megah di pusat kota Kazan, ibu kota Republik Tatarstan, Federasi Rusia. Dibuka secara resmi pada tanggal 24 Juli 2005. Kemudian masjid pusat di Nizhnekamsk, terletak di kota Nizhnekamsk, Tatarstan, Rusia. Masjid ini pertama kali dibuka pada 1996. 3 menara di antara mencapai 66 meter, sedangkan satu lainnya 71 meter. Masjid Raya Nizhnekamsk terdiri atas 3 lantai, termasuk basement. Adapun ruang utamanya memiliki luas sekitar 900 meter persegi. Secara keseluruhan, masjid ini dapat menampung sekitar 1.000 orang jamaah. Dari gambaran di atas kita bisa melihat bagaimana sejarah komunis Soviet bukan lagi sesuatu yang selalu menghantui masyarakat dan negara Rusia. Karena mereka sadar bahwa ideologi komunis memang sudah tidak ada lagi di tempat atau di dalam konstitusi seperti juga di Indonesia. Rusia sudah lebih terbuka dan menghargai tentang berbagai kehidupan beragama dan pemeluk agama mayoritas Kristen Ortodoks bisa menerima dan terbuka dengan perkembangan agama Islam yang saat ini telah mencapai 15 hingga 20% di Rusia. Dan hal itu bisa dilihat adanya Masjid Agung di ibu kota Rusia dan negara bagian lainnya. Sungguh ironis sekali, mereka yang mbahnya komunis sudah move on dan terlihat moderat dan terbuka. Islam di sana ada yang bermadzhab Syafi'i dan Hanafi, ada yang Syiah juga Sunni. Mereka saling menghargai antara yang mayoritas dengan minoritas. Kalaupun ada pertentangan kecil itu wajar, namun bukan masalah yang besar. Justru di Indonesia seperti peradabannya mundur, saling ejek sesama muslim, saling hujat dan menista antara Islam dan Kristen. Semua itu terjadi sejak ada sekelompok golongan yang mewacanakan khilafah. Harusnya pemerintah tegas dan melakukan pernyataan resmi bahwa siapapun yang dengan sengaja atau sekedar mewacanakan untuk mengganti ideologi pemerintah yaitu Pancasila dengan ideologi lain maka dapat dikenakan tindak pidana makar dan segera dibuatkan undang-undang yang mendukungnya dengan partai politik sebagai wakil rakyat di DPR. Pemerintah juga harus tegas menyatakan bahwasanya Indonesia bukan negara agama, namun sangat memperhatikan kehidupan beragama serta menjamin kebebasan dan perlindungan bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak ada kelompok agama pun yang berhak menekan dan mempengaruhi segala sesuatu yang sudah diatur dalam konstitusi. Dengan demikian maka diharapkan kembali Indonesia seperti dahulu lagi, tenang, toleran, dan menyenangkan dalam kehidupan politik dan beragama. Walaupun Idul Fitri berbeda di saat dulu dan masyarakat sudah paham adanya NU dan Muhammadiyah. Salam Indonesia Maju.